Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainal Alim. Di sini saya akan menjelaskan apa itu politik etis. Politik etis atau politik balas budi adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Belanda. Kebijakan ini diterapkan oleh Van der Water pada tahun 1901 yang mengharuskan pemerintah Belanda untuk memajukan dan mensejahterakan masyarakat. Dalam sejarah Indonesia dijajah oleh pemerintah Belanda sekitar 350 tahun. Selama penjajahan tersebut, pemerintah Belanda menerapkan sebuah sistem, yaitu sistem tanah paksa. Di dalam sistem tanah paksa, masyarakat Indonesia mengalami kesengsaraan. Selain itu, masyarakat Indonesia juga mengalami berbagai kerugian. Bahkan kerugiannya terbilang cukup besar. Kerugian itu meliputi material maupun tenaga. Rakyat Indonesia merasakan penderitaan yang luar biasa. Hal itu terjadi karena adanya berbagai penindasan serta penekanan yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda kepada rakyat Indonesia. Pada saat sistem tanah paksa, sekitar 20% tanah setiap rakyat Indonesia digunakan untuk menanami komoditas ekspor. Komoditas tersebut seperti tebu, kopi, teh, dan tarum. Hasil tanam dari tanaman tersebut nantinya akan dijual dan masuk pada anggaran pemerintah Belanda. Aturan tanah paksa ditetapkan oleh Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch dan terjadi pada tahun 1830. Sistem tanah paksa ini mendapat banyak kecaman dari warga Belanda karena mereka menganggap bahwa sistem tanah paksa ini adalah kebijakan yang tidak kemanusiaan. Kemudian pada tahun 1890, tokoh politik bernama Van der Water mengemukakan politik etis. Van der Water adalah seorang ahli hukum dari Belanda. Gagasan yang ditemukan oleh Van der Water ini mendapat dukungan penuh dari Ratu Wilhelmina. Dukungan dari Ratu Wilhelmina juga dibuktikan melalui terbitnya kebijakan baru. Kebijakan baru tersebut berisi mengenai program-program untuk para penduduk wilayah jajahan. Program tersebut dinamakan dengan Trias Van der Water. Program ini berisi mengenai tiga tujuan. Tujuan tersebut adalah edukasi, irigasi, dan transmigrasi. 1. Irigasi. Di dalam program ini, pemerintah Belanda melakukan beberapa pembangunan fasilitas. Pembangunan tersebut digunakan untuk menunjang kesehatan rakyat Indonesia dan diberikan sarana untuk mendukung aktivitas pertanian, pembuatan waduk, perbaikan sanitasi, jalur transportasi untuk mengangkut hasil panen dan lain sebagainya. 2. Edukasi. Melalui program edukasi dilakukannya peningkatan kualitas sumber daya manusia atau SDM di Indonesia. Selain itu, ditingkatkan pula upaya untuk mengurangi angka buta huruf di masyarakat Indonesia. Dimulai juga pelaksanaan pengadaan sekolah untuk anak-anak. Akan tetapi, berdasarkan penjelasan dari Soeharto di dalam Sejarah Pergerakan Nasional Budi Utomo, sampai proklamasi hanya kaum laki-laki saja yang boleh mendapat pendidikan pada masa itu, sedangkan kaum perempuan hanya belajar di rumah saja. 3. Transmigrasi. Program ketiga dari politik etis ini ditetapkan dalam rangka meratakan kepadatan penduduk yang terjadi di Indonesia pada saat itu. Pada tahun 1919, Jawa dan Madura sudah dihuni oleh 14 juta jiwa. Melalui kebijakan ini didirikanlah sebuah pemukiman baru. Pemukiman tersebut dibuat di Sumatera. Hal ini
didirikanlah sebuah pemukiman baru. Pemukiman tersebut dibuat di Sumatera. Hal ini disediakan untuk tempat perpindahan rakyat dari wilayah yang memiliki penduduk yang padat. Kebijakan ini mulai aktif pada tahun 1901. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.